Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita para alumnus Azkia yang sudah melanjutkan kuliah di berbagai universitas ya. Ini dari mana saja nih? Universitas mana? Baik, kamu di mana? Di PAI? Kamu bisa mau apa di Unpad? Unpad tuh. Rifki lupa. Di mana? UPI ya, terus Rehan di mana? Unsir. Oke di Universitas UIN. Alhamdulillah. ITERA itu apa nih? Kamu tinggal di Sumatera. Oh gitu. Kamu kan baru lulus, udah kuliah. Di mana? Di Unpad. Oh udah. Udah mulai kuliah belum? Udah. Hah? Oh, udah Februari, alhamdulillah. Ini UIN Bandung sini. Terus UNJ. UNJ juga. UIN. Andin mana UIN? Oh iya, UT. Alhamdulillah. Ini contoh-contoh yang patut diteladani oleh seluruh siswa-siswi yang masih duduk di kelas 10 ya, 11, 12. Jadi mintalah kepada Allah agar bisa kuliah. Terserah Allah mau memberikan kesempatannya di apa, di fakultas apa, di universitas apa, itu takdir Allah yang menentukan dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah ikhtiar sesuai dengan minat yang kita panjatkan kepada Allah, doa. Ini kan semuanya beda-beda dan itu pasti yang terbaik menurut Allah jalani. Tidak ada yang satu lebih baik dari yang lainnya. Yang jelas semuanya adalah atas izin dan mudah-mudahan juga ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Apalagi ini kelas 12, mana kelas 12? Nah itu kamu tuh wajib tuh kamu tuh minimal 75% harus masuk tuh ke perguruan tinggi negeri ya. Syukur kalau 100%. Ya. Jadi untuk kelas 12 sekarang informasi aja sudah ikut bimbel dari Cerebrum. Alhamdulillah tuh. Dan sekarang lagi diupayakan untuk bimbel di ruang guru. Jadi gurunya datang ke sini. Dan itu tidak murah itu. Alhamdulillah bagi kelas 12. Ini yang alumni ini mungkin tidak ikut bimbel. Ya, ikut bimbel nggak dulu? Ada bimbel yang formal nggak? Ya masing-masing gitu ya. Iya. Tapi lulus juga, alhamdulillah. Artinya kalau ini kelas 12 nggak sampai lulus itu kebangetan kelas 12. Itu zalim kepada kelas 11. Apalagi kelas 10. Kelas 10 masih cukup waktu untuk belajar. Jadi mintalah kepada Allah. Syukur kalau bisa kuliah di luar negeri. Syukur tuh. Atau di dalam negeri juga tidak kalah berkualitasnya. Makanya nanti ada
expo dari berbagai macam universitas. Silakanlah tentukan pilihan sesuai dengan minat masing-masing, panjatkan doa kepada Allah dan jalani semuanya dengan semaksimal mungkin, begitu ya. Nah, yang kedua adalah tidak mungkin berhasil seseorang kalau tanpa ridho orang tua. Minta izin, minta ridho tuh kepada beliau-beliau yang masih hidup, apalagi itu kesempatan keramat yang tiada taraknya. Kenapa? Karena bisa diajak dialog, bisa dimintai pendapatnya. Kalau sudah wafat, ya itu juga qadarullah. Kita tinggal mendoakan saja, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar apapun yang kita sampaikan kepada Allah melalui apa? Doa-doa yang khusus untuk orang tua yang sudah wafat. Jangan pisahkan antara kesuksesan kita dengan keridhaan dari orang tua. Karena hampir seluruh siapapun di dunia ini kalau ingin sukses dunia akhirat, maka pasti mereka orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Insyaallah, setuju tidak? Setuju ya. Dan yang terakhir, ini tidak kalah pentingnya, yaitu bermujahadah, bersungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh, apalagi yang sudah terprogram dengan selebrumnya, dengan bimbelnya nanti akan datang, dan dengan nanti TKA-nya ya, tes kemampuan akademik. Ini ternyata sekarang kan SMP juga begitu, SMA, SMP apalagi SMA. Jadi ini akan sangat bermanfaat untuk bisa masuk ke perguruan tinggi lewat apa? Nilai-nilai yang tercantum di dalam rapot itu. Itu apa namanya, tes apa tuh yang kalau rapotnya bagus tuh? Ya, SNBP. Makanya jangan sepelekan tuh rapot, karena dia justru yang pertama kali akan masuk seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Akhirnya kita berharap semuanya mudah-mudahan jadi orang-orang yang sukses dunia akhiratnya. Kita dikumpulkan lagi oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti, insya Allah. Mungkin nanti selepas wisuda kelas 12 jadi alumni, apalagi yang sudah jadi alumni, boleh jadi ketemu lagi, boleh jadi tidak. Tapi kalau semuanya masuk ke surganya Allah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam ridho naungan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Edi Abu Marwah MAG atas penyampaian sambutannya. Selanjutnya akan ada penyampaian sambutan dari Kepala SMA Askia Islamic School, Ustadz Irwan Gunawan, SPDI GR. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Itu kelihatannya kalau di sana ya? Kelihatan? Enggak di sini, kelas 12 nih harusnya sini. Biar sentral. Kasih dibantu Kak, punten. Ayo dipercepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ini kakak alumni nggak di sini aja?
Itu sayang kursinya nggak ada yang dudukin. Bisa dimulai? Izin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pimpinan pesantren Darut Tauhid Tangerang Selatan, Ustaz Edi Junaidi MA. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Ustazah Rina Nuru Tami, ya betul ya? Nggak ganti kok, tenang, masih sama namanya. Dan tak lupa kepada Ustadz-Ustazah, kemudian panitia Azkia Kampus Expo tahun 2026, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada santriwan santriwati, terkhusus tamu-tamu spesial para alumni Azkia Islamic School. Tepuk tangan untuk mereka semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Masih ingat, Kak? Oh, alhamdulillah kalau masih ingat ya. Kita doang yang berbeda. Ketika Ustaz di Bandung, alhamdulillah luar biasa, Allah akbar masih. Azkia doang yang berbeda. Alhamdulillah baik, kita masih mengikuti arahan dari gurunda kita waktu itu ya. Betul ya? Kalau tidak salah seperti itu. Baik, ada beberapa hal yang ingin Ustaz sampaikan. Kelas 10, angkat tangan kelas 10. Sekaligus angkat kaki, nggak bisa ya. Alhamdulillah, ada kelas 10. Ya, kelas 10. Kelas 11. Kelas 11. Terima kasih. Kelas 12. Waduh, hebat-hebat nih. Jaketnya bagus. Cuma saya nggak dikasih nih, Bu Rina mana jaketnya? Oh, ada ya? Nggak ada. Jadi bukan santri Adsia lagi, santri Bajnas. Santri Bajnas ya, beasiswa santri Bajnas. Alhamdulillah diberikan satu fasilitas khusus untuk kelas 12. Jadi mereka mendapatkan beasiswa untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Tapi ini jadi awal dan menjadi standar nantinya. Kalau targetnya 75% masuk ke perguruan tinggi negeri dari 13 orang ini, gitu ya, maka kelas 11-nya insya Allah akan mendapatkan lagi. Ya, ini tantangan buat kelas 12 ya, yang 13 orang ini, sekaligus juga jadi apa ya bahasanya, peluang. Ya, peluang. Ketika teman-teman kelas 12 ini tidak semangat, tidak sungguh-sungguh, kasihan kelas 11. Mana kelas 11? Tuh, lihat muka-mukanya. Ya. Ingin masuk perguruan tinggi semuanya gitu ya. Jadi harus semangat, masih ada waktu. Kita UTBK bulan apa? April ya. April. Bismillah, bisa? Bisa, harus bisa. Ya, karena wasilahnya dari teman-teman nanti 75% lulus perguruan tinggi negeri, maka kelas 11 insya Allah 30 orang ya Bu ya. 30 orang dapat beasiswa santri Bajnas. Ya, jadi fasilitasnya lebih lagi nanti untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Baik, karena ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12, ada yang kelas-kelas ini. Ada kelasnya nggak sih kalau ke kampus? Nggak ada? Di luar gitu kuliahnya? Ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin Ustaz sampaikan. Pertama, terkhusus untuk santri Azkia dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Ini bukan hanya sekedar Azkia Expo, temu kangen dengan alumni gitu, silaturahim, bukan. Ini adalah awal untuk santriwan santriwati menata diri, mengenali diri. Kemudian menentukan cita-cita dan membuka wawasan.
kedepannya mau seperti apa. Karena Ustaz tahu ya, baik kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12, pasti di antara kita ini latar belakangnya berbeda. Ada yang sudah menentukan tujuannya mau kemana setelah di Azkiyah, ada yang masih bimbang, bingung, galau, bahkan ada yang tidak punya tujuan, nauzubillah min dzalik. Ya, maka dari itu adanya Azkiyah Expo ini merupakan salah satu ikhtiar dari pesantren, dari sekolah, agar kelas 10, kelas 11, kelas 12 mulai sadar diri. Adanya santriwan-santriwati di sini, kelas 10 sampai kelas 12, harus bisa menentukan langkah ke depannya itu mau seperti apa. Salah satunya adalah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri yang kita targetkan. Bisa dipahami santri? Harus seperti itu. Jadi nanti bukan hanya ngobrol biasa, tapi mulai ditanya sedetail mungkin. Bisa nggak ya saya kuliah di kampus ini? Mampu nggak ya? Apa saya tidak bisa? Jawabannya adalah santriwan-santriwati Azkiyah pasti bisa, atas pertolongan Allah dan ikhtiar yang maksimal dari teman-teman. Apa buktinya? Ini buktinya, kakak-kakak kalian, para alumni di kampus ternama yang ada, ini sudah membuktikan. Ya, sudah apa? Membuktikan bahwasanya mereka semua bisa. Ya, bukan mereka Superman atau superhero, bukan. Ya, masuk kampus apakah karena Superman atau punya kemampuan apa gitu ya? Menghipnotis dosennya gitu? Tidak. Kalau Ustadz punya pikiran, Ustadz berpikir bahwasanya para alumni ini yang sekarang sudah kuliah ini punya apa kira-kira? Keberanian. Punya apa? Keberanian dalam bermimpi, dalam menuliskan cita-cita. Betul tidak? Kalau tidak ada keberanian, nggak mungkin sampai di tahap ini. Sedang berproses belajar, melakukan pendidikan, menjalankan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi poin pertamanya ada, teman-teman semuanya harus mulai berani bermimpi. Kelas 10. Mulai kenali diri. Mulai kenali diri. Potensi kita itu apa? Setelah itu, tentukan mimpinya. Mau kemana? Di PTN atau ke luar negeri? Mulai tentukan dari sekarang. Kelas 11 sudah mulai teguhkan cita-citanya. Kelas 11 apa? Teguhkan cita-citanya. Kalau kelas 10 tadi mulai mengenali diri, kemudian menuliskan mimpi-mimpi. Kelas 11 tentukan, teguhkan cita-citanya, kemudian tentukan strateginya. Kalau kelas 12 apa? Kelas 12 apa kira-kira? Harus mulai siap, ya, harus mulai semangat. Nggak bisa noleh-noleh lagi ke belakang, nggak bisa. Ya, semuanya sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Segala sesuatunya sudah disiapkan. Beda dengan para alumni ini, kalian spesial, pakai telur. Itu ya. Jadi bisa dipahami, adanya Azkiyah Kampus Expo ini tadi, kelas 10 mulai kenali diri, tuliskan mimpi-mimpi. Kelas 11 puguhkan cita-citanya itu apa, kemudian cari strateginya yang terbaik. Kelas 12 gas. Ya, harus hasil kita bertawakal kepada Allah. April siap dulu semua? Siap kelas 12, 13 orang harus masuk semuanya ke perguruan tinggi negeri, amin. Terakhir dari Ustaz, karena waktunya cuma 15 detik, 15 menit. Ucapan terima kasih kepada kakak-kakak alumni. Saya kemarin ngobrol sama salah satu alumni, sebenarnya sudah masuk, ada yang sudah masuk. Mana? Kak Raihan ada? Sudah kuliah, sekarang bolos ya? Bukan bolos, izin ya. Izin akan mengisi di sini gitu. Jadi ada yang sudah masuk, mana yang sudah masuk kuliah? Oh, wilayah Sumatera ya sudah masuk.
Sumatera. Yang lainnya sudah masuk? Belum? Belum. Ada yang nggak pernah masuk? Oh enggak ya, mungkin belum masuk ya. Jadi ucapan terima kasih kepada kakak-kakak alumni dari berbagai kampus. Alhamdulillah sudah hadir berbagai alma mater. Ada UIN nggak sih? UIN Jakarta ada nggak? Kok beda-beda dah ininya? Almet pertama, ini yang baru. Oh, Bu Rina yang lama banget tuh, nggak punya almet. Bu Rina ada Bu? Oh ada almet. Temega juga punya almet nggak? Temega? Ada, saya juga ada. Tapi warnanya nggak ada, sekarang mah. Almetnya kayak Bajnas kayaknya kayak gitu tuh warnanya. Jadi ini sudah diluangkan waktu oleh kakak-kakak alumni, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, masih Jawa Barat sana, dari Sumatera, semuanya hadir ke sini, bantu untuk dimaksimalkan, Silahkan ditanya, jangan tanya jurusannya apa, di sana hidup tidak, gitu, yang kayak gitu, ya. Tanya aja gitu ya, karena setiap ketika kita sudah masuk kampus itu ada saja masalah, betul tidak? Iya, ada aja. Bagaimana kita mengelola ketika kita lagi turun semangatnya, kemudian banyak permasalahan, bagaimana cara kita mengatasinya, ada beasiswa tidak di sana, banyak sekali. Tugas-tugas seperti apa, silakan tanyakan. Dan yang paling terpenting adalah teman-teman, adanya Azkia Expo ini menumbuhkan semangat, kesiapan teman-teman untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Siap santri kelas 10 sampai kelas 12? Siap tidak? Terima kasih. Ini sudah dibuka, Ustaznya? Sama Ustaz tadi sudah dibuka? Belum. Baik, saya atas nama pribadi dan golongan, terima kasih sekali lagi kepada panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Terima kasih kepada para alumni yang sudah hadir, dan tak lupa kepada santriwan-santriwati yang akan melanjutkan perjuangan dari kakak-kakak alumni di perguruan tinggi. Mari kita sama-sama buka kegiatan Azkia Kampus Expo tahun 2026 dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti dengan serius, tidak ada yang tidur. Yang tidur kita sepakati kemudian ambil air wudu. Semangat teman-teman, silakan nanti diisi oleh para alumni. Kursinya sayang kalau nggak diisi ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Irwan Gunawan, SPDI GR, atas penyampaian sambutannya. Baik teman-teman, sebelum kita berlanjut ke acara selanjutnya, boleh dong biar menghilangkan ngantuk ya, kita sama-sama baca jargon yang kita lantunkan tadi. Saya mengucapkan Azkia Kampus Expo 2026, ucapnya pendidikan tinggi raih prestasi. Bisa? Oke, kita coba. Azkia Kampus Expo 2026, pendidikan tinggi raih prestasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik teman-teman, di depan kita semua udah ada kakak-kakak alumni yang cakap-cakap ini. Oke. Nah, saatnya kita beranjak ke acara yang ditunggu-tunggu ini. Ini akan ada talk show bersama kakak alumni kita. Kita sambut ada Kak Fadil, kemudian ada Kak Afif. Kita sambut juga Kak Vera. Oke. Ada Kak Andin dan juga Kak Edis Mutmainah. Mohon maaf ya. Silakan kakak-kakak yang dipanggil tadi boleh maju ke depan. Nah, talk show ini akan ditemani oleh moderator kita, yakni Ustazah Lutfi Yunita Sari, SCGR. Kepada beliau dipersilakan. Di sini, boleh. Apa itu?
iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari panitia gitu ya. Sebenarnya saya juga panitia, tapi hari ini saya diberikan amanah untuk menjadi moderator di acara Atskia Expo Campus 2026. Baik, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke. Di samping Ustazah sudah ada kakak-kakak hebat, ada juga yang di depan, dan yang di belakangnya adalah calon-calon mahasiswa hebat juga, insya Allah. Baik, insya Allah Ustazah akan memandu kegiatan ini sampai nanti selesai ya, di siang hari sekitar pukul 11.30. Oke, sebelumnya Ustazah akan jelaskan dulu nih aturan mainnya kita di pagi hari ini ya. Jadi nanti akan ada bincang-bincang, kita ngobrol dengan kakak-kakak yang ada di depan untuk mewakili alumni-alumni dari berbagai jalur masuk perguruan tinggi gitu ya Kak ya. Kemudian untuk nantinya Ustazah akan menyampaikan beberapa pertanyaan, silakan diperhatikan ya oleh peserta, silakan diperhatikan. Jika nantinya ada sesuatu perasaan yang muncul gitu ya, artinya perasaan ingin tahu kok bisa ya kakaknya masuk, tipsnya apa aja, nanti boleh ditanyakan di sesi tanya jawab gitu. Baik, langsung saja sebelum kita memasuki sesi talk show, Ustazah ingin teman-teman kakak alumni untuk berdiri. Dimohon berdiri Kak, kakak-kakak alumni silahkan berdiri terlebih dahulu. Oke, silahkan berdiri juga kakak-kakak yang di depan. Oke, baik. Silahkan berdiri di depan, Kak. Di sebelah sini yang akhwat dan yang ikhwan di sebelah sini. Biar adik-adiknya bisa melihat berbagai warna dari alma maternya gitu ya. Baik, Ustazah mau perkenalkan satu persatu dulu ya. Kak Muhammad Lutfi Maulana dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Silakan dada-dada dulu Kak, say hello buat adik-adiknya. Oke. Yang kedua ada Kak Rifki Abdillah Afif dari Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada Kak An-Nafsul Mutmainah dari Universitas Negeri Jakarta. Kemudian ada Kak Muhammad Ihsan Mufid dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya ada Kak Nur Firdaus Mova dari Universitas Pajajaran. Selanjutnya ada Kak Lutfi Aulia Jodi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada Kak Faiz Rahmatullah dari Universitas Pajajaran. Ada Kak Vera Nurul Fajrizah dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ada Kak Zaidan Fadila Ramadan, Institut Teknologi Sumatera. Kak Aisyah Nur Rahmawati, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kemudian ada Kak Hanan Septianingrum dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Belum hadir ya? Oke. Kemudian ada Kak Muhammad Fadlan Syaidur Rahman dari Universitas Pajajaran Bandung. Kak Muhammad Noval Apriliansyah dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kemudian ada Kak Rizky Asmi Maulana, Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian ada Kak Muhammad Ramadan Al-Falah dari Universitas Negeri Jakarta. Kemudian ada Kak Andini Lutfia Rahmawati dari Universitas Terbuka.
Selanjutnya Kakak Muzaki Ataya Salma dari Universitas Udayana Bali. Kemudian ada Kak Edis Mutmainah dari Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada Kak Raihan Kusuma, Universitas Palembang. Oke, dan ada Kak Syauki dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, terima kasih kakak-kakak. Dipersilahkan duduk kembali. Baik, kakak silahkan duduk. Baik, tadi kakaknya keren-keren ya. Iya, siapa yang mau seperti kakak-kakaknya tadi? Angkat tangan dulu, angkat tangan sepenuh hati. Oke, baik. Baik, setelah ini silahkan teman-teman menyimak dengan baik ya. Kita mau ngobrol bersama kakak-kakak yang di depan. Pada penasaran nggak kakak yang di depan ini masuk kampusnya jalur apa? Penasaran? Oke, baik. Kita langsung tanya aja ya, Kak ya. Baik. Sebelum ke pertanyaan, Ustazah mau silahkan kakak-kakaknya nanti perkenalkan namanya dulu. Oke, bisa dimulai dari Kak Andin yang ada di sebelah Ustazah. Oke, Kak, perkenalkan nama, asal kampus, kemudian jurusannya apa, masuk kampusnya dulu itu jalur apa, dan apa sih motivasi kenapa masuk kampus itu dan jurusan itu. Silahkan Kak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andina Lutfia Rahmawati, asalnya dari Bandung. Asal kampus? Asal kampusnya dari Universitas Terbuka di daerah Bandung. Kemarin daftar UT saya lewat mandiri. Terus motivasi saya masuk UT bisa belajar kuliah sambil kerja sambil khidmat. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Kak. Baik, silahkan duduk kembali. Baik, dari Kak Andin dapat ya gimana caranya kuliah bisa sambil kerja sambil khidmat. Oke, nanti yang penasaran kita akan gali lebih dalam lagi. Selanjutnya ada Kak Vera. Iya, dipersilahkan Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin duduk aja, bisa nggak apa ya? Iya. Halo teman-teman, aku Vera Nurul Fadriza. Aku angkatan 16. Aku sekarang kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Studi Agama Fakultas Usuluddin. Sekarang aku masuk semester 4. Mungkin kalau misalnya bicara tentang motivasi, sebenarnya aku masuk UIN ini tuh mungkin banyak banget plot twist yang emang agak gimana gitu ya kalau misalnya diceritain tentang gimana caranya aku masuk UIN. Tapi sebenarnya sebelumnya di sini aku sempat ngobrol sama Ustazah Siti dulu. Kalau misalnya salah satu motivasi aku masuk UIN adalah ingin mempertahankan agama aku gitu ya tadinya. Tapi mungkin sebenarnya kalau misalnya teman-teman mungkin bisa juga ada yang pernah berpikir sama seperti aku kayak gitu. Aku pengen mempertahankan keislaman aku dari tauhid aku gitu dengan masuk salah satu perguruan tinggi Islam negeri gitu. Tapi yang harus aku konfirmasi ya, mungkin itu menjadi salah satu alasan motivasi aku yang salah. Tapi mungkin tidak sepenuhnya salah, jadi nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol aja lagi. Cuman salah satu motivasi aku dulu itu, dan sebenarnya alhamdulillahnya karena di UIN ini aku kembali lagi masuk ke asrama, jadi aku masih bisa sedikit mempertahankan motivasi aku tersebut. Mungkin salah satunya gitu ya. Dan sebenarnya alasan aku masuk UIN ini karena aku ingin mendapatkan gelar tersebut aja sih. Mungkin tingkatnya seperti itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Vera. Oke, selanjutnya kita tanya-tanya sama Kak Edis ya, yang masih sama-sama baru lulus kemarin ya. Masih mungkin ada adik-adiknya yang masih sempat bertemu dengan kakak. Silahkan Kak. Oke, bismillah, izin menjawab ya Zah. Namaku
aku Edi Sukmaina, aku jurusan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Jakarta. Mungkin motivasi aku masuk jurusan ini dan kampus ini terutama support orang tua sih, karena dari kecil aku udah disuguhin sama buku-buku menulis dan segala bentuk sastra lainnya. Lalu setelah aku menginjakan kaki di bangku SMA, aku bertemu banyak guru-guru yang sangat baik banget dan mensupport semua skill-skill aku untuk berkembang. Salah satunya ada Ustazah Mega dan Ustazah Suherni. Nah, kedua GTK ini yang membuat aku makin termotivasi untuk ikut cemplung di jurusan Sastra Indonesia. Mungkin itu aja sih. Oke, baik Kak Edi. Selanjutnya Kak Afif, silahkan Kak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizky Apila Afif. Kalian bisa manggil aku Rizky atau Kak Afif. Nah, aku alhamdulillah lolos di UPI itu jalur ujian mandiri di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Alasan aku memilih UPI tentunya itu di luar tujuan aku ya. Tapi waktu itu aku gagal di SNBT sama di empat jalur mandiri di setiap universitas. Tapi akhirnya waktu itu Ustazah Mega nyuruh aku coba Pip daftar UPI, soalnya di sana ada teman ustazah jadi dosen. Yaudah saya akhirnya masuk UPI. Akhirnya aku masuk UPI, tapi tenang ya teman-teman, aku tetap mau mengikuti tes. Bukan jalur orang dalam. Bukan, tapi jujur walaupun aku ada kenalan di situ saya Mega temennya, tapi jujur strict banget dosen-dosen sastra, jujur. Soalnya pernah nangis. Motivasi aku, alasan aku masuk sastra itu karena emang dari dulu itu suka baca buku, nulis puisi, lomba puisi. Berarti itu sama katanya aku waktu itu tentang sastra juga kan. Jadinya dari situ aku termotivasi mau masuk sastra, dan juga ternyata di UPI itu sastranya itu bukan jadi guru doang, tapi bisa jadi guru buat di namanya ada program ini Bahasa Indonesia bagi penutur asing, di mana kita ngajar buat orang-orang luar negeri. Sekarang juga alhamdulillah aku khidmatnya selain ngajar ngaji juga di masjid. Aku juga selain ngajar anak-anak juga, aku ngajar juga bule-bule, ngajar bahasa Indonesia buat mereka. Dan sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Afif. Selanjutnya Kak Zaidan Fadil, dipersilakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Fadila Ramadan, bisa dipanggil Fadil. Saya asal dari Institut Teknologi Sumatera, program studi perencanaan wilayah dan kota. Kemudian untuk motivasi saya masuk ke ITERA sendiri saja, udah ada sebenarnya awalnya, dari awal memang nggak ada motivasi mau masuk ITERA, tapi saya yakin aja ya karena ini pilihan saya gitu kan, mau masuk ITERA. Kenapa ya, awalnya saya emang gak ada motivasi, pengen ngejalanin aja saja, jalanin aja dulu kehidupan kampus. Dari situ mungkin dapat motivasi, dan benar saya dapat motivasi setelah menjalani gitu saja. Oke, jadi jalanin aja dulu Ya jalanin aja dulu gitu kan, nanti pasti setelah di tengah-tengah perjalanan itu pasti teman-teman bakal nemuin tuh motivasi teman-teman untuk meneruskan atau mundur gitu. Tapi saya itu milihnya untuk tetap meneruskan gitu. Baik, Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi buat kakaknya yang di depan. Baik. Oke, kita akan masuk ke sesi yang lebih dalam ya. Tadi kan ada yang jalur SNBP, SNBT, Mandiri, SPAN PTKIN, kemudian ada juga yang online pembelajarannya. Oke, teman-teman penasaran nggak sih gimana caranya kakak-kakaknya? Penasaran?
Oke, kita langsung tanya aja ya. Untuk Kak Edis, tadi kan masuk jalur SNBP ya Kak ya. Oke. Sebenarnya tadi kan alasannya sebenarnya udah dikasih tahu ya tentang orang tua yang udah banyak memotivasi tentang sastra dan sebagainya. Kalau dari Kak Edis sendiri, effort apa saja sih yang sudah dilakukan gitu ya untuk bisa mewujudkan keinginannya, bisa sampai di titik sekarang ini? Itu apa sih sebenarnya? Oke, saya izin menjawab ya semuanya. Mungkin ini bisa disimak buat teman-teman yang lagi SNBP tahun ini. Maaf, suara saya lagi serak. Jadi effortnya itu pasti jalur langit sama jalur daratnya itu harus balance. Tapi ini bukannya klise atau gimana ya, tapi benar teman-teman, jalur langit itu emang hampir banget. Jadi apalagi lagi Ramadan kan sekarang. Nah, ini tuh kalau lagi Ramadan itu caper-caper deh sama Allah, karena itu bakalan gimana ya, semakin kita dekat sama Allah, semakin Allah pasti tahu kan yang terbaik buat kita. Dan mungkin nih kan sering banget kasus terjadi, udah doa banyak udah istiqoroh dan segala macam, tapi kok nggak keterima gitu loh. Nah, ini mungkin Allah belum ngasih yang terbaik gitu. Jadi yang terbaik itu belum tentu keterima di jalur SNBP, bisa jadi di jalur lainnya gitu. Nah, kalau saat aku SNBP kemarin itu aku sebelum ngeklik ngirim jurusan itu saja, aku tuh sholat istiqoroh dulu. Tetap ya harus melibatkan Allah ini di setiap keputusan. Ya benar saja. Jadi istiqoroh dulu, karena kita tuh bisa memilih suatu keputusan itu nggak bisa dari diri kita sendiri, pasti harus campur tangan Allah juga kan, biar nanti ke depannya kita lancar jalaninnya. Terus setelah aku ngeklik jurusan itu udah nge-enter, itu langsung aku ganti ke sholat hajat sampai pengumuman SNBP itu. Nah, itu kan jedanya itu Ramadan ya, itu tuh paling ampuh banget sih menurut aku untuk ngejar jalur langit. Nah, dan jangan lupain kalau misalnya udah keterima nih eligible, jangan berharap banget sama SNBP, karena kita juga kalau misalnya udah nih daftar eligible, kita tetap ikhtiar di SNBT belajar juga gitu, karena kita nggak ada yang tahu rezeki kita keterimanya di jalur SNBP atau SNBT atau malah mandiri atau bahkan gap year tahun depan, biar kita bisa mempersiapkan yang lebih baik lagi gitu saja. Oke, baik. Jadi meskipun yang nilainya udah eligible, belum tentu gitu ya. Artinya ini tuh apa ya, tergantung amal ibadah kali ya Kak ya. Ya, amal ibadah. So kemudian ya kalau belum takdir Allah ya belum bisa gitu ya. Jadi yang eligible pun harus tetap mempersiapkan untuk SNBT dan jalur-jalur lainnya gitu ya. Oke, selanjutnya Kak. Kalau misalnya ketika memilih nih jurusan, ya kakak kan jurusan sastra gitu ya, ketika memilih jurusan, apakah kakak ada trik khusus gitu ya? Kalau misalnya di pilihan pertama, pilihan kedua pasti ada ya Kak ya. Kalau misalnya nih, itu sesuai minatnya kakak sendiri, atau emang ya nilainya yang mendukung adalah nilai mata pelajaran ini, atau gimana sih Kak bisa keterima sampai di jurusan yang sekarang? Oke, aku bisa lakukan pertanyaannya. Jadi ketika aku diputuskan untuk menjadi siswa eligible, itu tuh kan rapot tuh udah dipegang masing-masing gitu kan, dari semester 1 sampai semester 5. Nah, di situ tuh kita bisa lihat nilai mata pelajaran yang tersignifikan dan terbaik. Nah, di situ posisinya aku tuh yang bagus PJOK, sastra sama sejarah sama seni budaya. Nah, bahasa Indonesia ini kembali lagi, aku juga di sini ambil jurusan sastra Indonesia, itu tuh enggak aku langsung kayak aku mau ambil sastra langsung gitu, enggak, pasti aku harus nyari validasi juga ke guru-guru yang lebih berpengalaman gitu. Nah, ternyata misalnya ini juga tips buat teman-teman semuanya, kalau misalnya ada satu mapel yang sekiranya bagus, itu kan pasti kita tuh tanpa kita sadari ya, kayak itu tuh pasti kita mampu dalam mapel tersebut ya Zah. Jadi tapi mapel ini bagus, tapi aku mau masuk jurusan yang kayak gini gitu misalnya.
Tapi coba deh tanya lagi ke diri sendiri, tanya lagi ke GTK gitu, nggak hanya ke Suzarina tapi guru-guru terdekat yang sekiranya enak diajak ngobrol gitu, enak tahu gimana kita tuh bakatnya di mana sih, karena posisinya bertepatan aku daftar SNBP itu selesai KTI, dan alhamdulillahnya KTI aku kan tentang sastra juga, alhamdulillahnya juga di situ nilai aku masih bersyukur banget ya dapat nilai ya memuaskan. Jadi di sini aku kayak ternyata untuk masuk sastra Indonesia aku tuh udah pernah lah nyicipin beberapa beberapa tugas-tugasnya gitu selama Program yang ada di sini juga mendukung ya Kak? Ya benar saja. Jadi di situ kita ya banyak-banyak ini aja sih berkomunikasi sama GTK sama Allah juga, jangan lupa. Oke, kuncinya adalah sering-sering komunikasi dan interaksi gitu ya. Karena kita sendiri kadang juga masih bingung. Seyakin-yakinnya kita kadang masih bingung juga ya Kak ya, berarti ya. Masih butuh validasi tadi ya. Baik, kemudian apa sih Kak yang harus dipersiapkan dari kelas 10 gitu ya? SNBP ini kan bukan yang ujuk-ujuk tiba-tiba langsung keterima gitu. Artinya ada hal yang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kalau Kak Edi sendiri mulai menyadari harus mempersiapkan diri untuk ke PTN itu dari kelas berapa dan apa saja sih yang harus disiapkan? Baik, jadi ketika aku sadari semuanya itu di kelas 11. Di kelas 11 aku udah mulai ningkatin ikut lomba-lomba olimpiade. Itu tuh sangat berpengaruh ya di SNBP, sertifikat tuh lumayan membantu gitu. Nah di situ di kelas 11 aku udah mulai ikut lomba-lomba menulis karena emang ternyata dari dulu tuh aku arahnya ke situ Terus apa sih yang perlu disiapin, tentu nilai sih. Jadi ketika lagi ulangan itu bersungguh-sungguh sih teman-teman, karena kita nggak bisa ngandelin nanti ada remedial, nggak bisa kayak gitu, karena nilai itu tuh bakalan gimana ya, misalnya pasti bakalan di akhir gitu. Pas tahu kayak kok nilai aku segini ya, nanti sayangnya 90, rata-ratanya sudah 95, wah pada tinggi-tinggi gitu, tapi kok aku sama segini ya, itu misalnya pasti di akhir. Jadi buat teman-teman yang kelas 10, kelas 11 masih ada waktu ini buat ningkatin nilai, itu coba maksimalin lagi. Terus kalau misalnya nih pasti ketahuan ya dari lembar jawaban dari PTS atau UAS itu tuh pasti kalau misalnya nilainya kurang memuaskan, terus aja minta ke guru mata pelajarannya, kayak aku mau pengayaan, aku mau remedial pokoknya gitu. Jadi terus ikhtiar di rapot ya, dinilai, karena SNBP sangat pengaruh banget dinilai, dan jangan lupain juga sertifikat yang bisa membantu. Oke, Kak, tadi kan ngomongin masalah nilai raport itu penting ya ternyata ya. Oke, ini teman-teman mungkin ada yang belum tahu sepenting apa sih nilai rapor untuk bisa membantu kalian nantinya bisa masuk PTN jalur SNBP. Dan kalau boleh tahu bagaimana sih Kak caranya supaya nilai di rapor itu tetap konsisten, kan nggak boleh naik turun banget ya kalau SNBP ya gitu. Dan kalau boleh tahu nih bisik-bisik aja Kak, nilainya dulu di rata-rata berapa? Oke. Nilainya Kak. Oke, sepenting apa sih nilai rapot? Bagaimana cara jaga kekonsistenan rata-rata nilai? jadi dari kelas 10 ya mungkin pelan-pelan di semester 1 itu kalau bisa, misalnya nih semester 1 rata-ratanya 87, berarti semester selanjutnya harus 87,5, 88, 89 harus terus meningkat. Dan itu sangat sulit untuk meningkatkannya, tentu butuh ikhtiar yang lebih. Jadi itu ya, jadi kalau bisa sih dari awal kelas 10 itu pelan-pelan aja, jangan mungkin langsung kayak lagi ambis-ambisnya, boleh sih ambis-ambisnya, cuman harus tetap stabil, karena itu bakal ngaruh banget di penilaian SNBP nanti gitu. Nilai yang naik turun itu bakalan jarang dilirik sama universitas negeri lainnya. Nah cuman kalau misalnya nilainya meningkat di suatu mapel dan kamu mau mapel misalnya nih kayak aku tuh nilainya, aku spill aja, nilainya tuh 86. Nah 80 ke 24 gitu. Nah itu kan termasuk cenderung kecil untuk masuk ke PTN. Berarti
aku mau masuknya sastra Indonesia, berarti nilai aku harus bagus di bahasa Indonesia dan sejarah untuk pendukungnya. Jadi nilai berarti di sastra Indonesia, nilai bahasa Indonesia aku itu rata-ratanya 95. Jadi itu yang salah satu bisa membantu aku untuk bisa masuk ke sastra Indonesia. Nah, hanya itu, bisa juga dari sertifikat aku punya sertifikat Olimpiade Bahasa Indonesia PKN sama penulis terpilih di tingkat nasional itu aja. Oke, berarti nggak bisa main-main ya sama nilai rapor gitu ya. Kalau yang sekarang masih belum sadar nih Kak gitu ya, belum sadar tentang nilai rapornya, masih nggak merasa nilai rapor itu nggak terlalu penting, itu kira-kira ada nggak Kak satu kalimat motivasi untuk pejuang SNBP yang berhubungan sama nilai rapor akademik? Waduh, ini ya kembali lagi ya, nilai rapor itu penting banget. Jangan sampai nyesel di kelas 12 karena di kelas 12 tuh kita nggak tahu mau ngapain lagi kan. Jadi kayak ini perjuangan aku selama 3 tahun tuh ya sayang banget kalau misalnya nggak dimanfaatin. Jadi bangku SMA itu benar-benar penentuan kita gimana sih kita tuh arah hidup itu mau kemana setelah lulus. Jadi ketika udah masuk bangku SMA sungguh-sungguh udah belajar, udah bukan di SMP lagi yang bisa tidur. Emang itu udah penyakit pesantren aja, pasti namanya tidur di kelas tuh udah basic banget. Cuman mungkin lebih dikurangin lagi, lebih fokus lagi untuk belajar dan ningkatin nilai-nilainya. Dan jangan lupa ya untuk yang udah pengumuman eligible dan akan mendaftar tahun ini, jangan lupa jalur langitnya harus dikencengin. Itu sih. Oke, makasih Kak Edis untuk tipsnya, untuk informasi yang kita selama ini mungkin kurang sadari, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, ternyata ya Kak ya, berarti ada standar nilai yang harus dicapai, nggak hanya lulus di atas KKM. Benar banget Ya. ya. Di sini KKM-nya berapa ya kalau saya boleh tahu? Setiap mata pelajaran berbeda ya? Kayak ada yang 75, ada yang 74, mungkin ternyata Kak Edis aja tadi nilai 86, itu aja masih dianggap kecil. Nah, berarti teman-teman harus mulai sadar nih, nilai di rapot, boleh lihat rapotnya gitu ya, nilainya berapa, kalau masih belum standar, kalau mau jalur yang, kalau ibaratnya SNBP ini kan jalur yang enak sebenarnya Kak ya, ketika mengeklik, tapi kan prosesnya panjang gitu ya. Jadi yang masih kelas 10 sekarang, kelas 11 yang masih bisa diusahakan, kata Kak Edis tadi harus digenjot lagi nilainya. Jangan lupa yang kelas 12 yang udah nilainya eligible tetap harus persiapkan untuk SNBT dan jalur langitnya. Oke, terima kasih Kak Edis sekali lagi. Sama-sama. Oke, kita mau bergeser ke Kak Vera. Ya, Kak Vera, ini kan masuk jalur SPAN PTKIN. Oke, sebelumnya apa sih Kak SPAN PTKIN, bedanya sama SNBP itu apa? Iya, izin Ustazah, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin teman-teman ada yang tahu SPAN PTKIN itu kepanjangannya apa? Iya. Oke, jadi kalau misalnya kita coba bicara dulu dengan kepanjangan SPAN PTKIN ini, SPAN PTKIN ini adalah Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Singkatnya, SPAN PTKIN itu salah satu jalur masuk untuk ke UIN atau ke IAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam, tapi yang negeri, dengan menggunakan jalur prestasi atau nilai raport dan nilai akademik non-akademik tadi. Atau lebih dipahami lagi, SPAN PTKIN ini itu merupakan SNBP-nya UIN. Jadi memang seleksi masuk dengan menggunakan prestasi atau nilai-nilai raport tanpa tes, tapi khusus untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia. Itu merupakan SPAN PTKIN. Seperti itu saja. Oke, jadi tadi kata Kak Vera seperti SNBP-nya untuk jurusan keagamaan dan kampus Islam negeri gitu ya, melalui jalur prestasi baik yang akademik maupun non akademik. Betul. Oke. Nah, terus nih Kak, tadi kan kalau ngomongin prestasi ya, berarti kan ada dua jenis ya, ada yang akademik, nilai raport, ataupun non akademik baik dari organisasi, ikut lomba-lomba dan sebagainya. Nah, seberpengaruh apa sih Kak dulu kalau dari pengalaman Kakak nih untuk bisa lolos PAN PTKIN, dulu Kakak ini ikut organisasi apa aja, nilainya bagaimana, dan ketika masuk jalur ini apa yang Kakak usahakan untuk bisa diterima? Iya, baik. Tadi kan sebenarnya SPAN PTKIN itu kan
hampir sama syarat dan ketentuan untuk persyaratan untuk masuk untuk mendaftarkan diri dan mendaftarkan diri lewat jalur SPAN itu hampir sama dengan SNBP karena kita pun kan menginput nilai dari semester 1 sampai semester akhir, kemudian dengan tambahan pendukung yaitu prestasi non akademik yang mungkin kalau misalnya mau lebih kita lebih pede untuk diterima di SPAN PTK ini, tentunya prestasi non akademiknya ini pun harus sejalur dengan jurusan yang kita pilih. Kalau aku sendiri, aku itu sebenarnya waktu itu memang sebenarnya itu sama ya. Kalau misalnya ditanya apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus diperjuangkan gitu di SPAN PTK itu sama dengan SNBP. Kita harus memiliki nilai yang mungkin stabil juga, harus berikhtiar, harus istiqomah dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada sedikit yang aku bicarakan itu kayak apakah jurusan aku itu banyak diminati atau tidak gitu, karena hal-hal tersebut itu juga kan mempengaruhi terhadap kemungkinan kita diterima di perguruan tinggi tersebut. Jadi aku sedikit melihat apakah selain jurusan aku ini masuk di aku, apakah jurusan ini juga memungkinkan aku untuk diterima atau tidak gitu, kemungkinan di situnya. Mungkin itu yang sebenarnya aku aja mana. Oke, kalau organisasi dulu kakak ikut organisasi apa? Atau lomba-lomba apa yang mendukung? Baik, kalau organisasi kebetulan sebenarnya selama di SMA ini saya merupakan ikut organisasi PMR dan kebetulan menjadi ketua PMR. Tapi kalau misalnya untuk di SPAN, jadi di SPAN itu ada minimal ada tiga prestasi yang bisa kita masukkan, yang bisa kita lampirkan sertifikatnya. Kebetulan saya melampirkan 3 sertifikat yang sebenarnya tidak berhubungan dengan jurusan yang saya pilih. Saya memilih jurusan studi agama sebagai pilihan pertama di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan sertifikat yang saya lampirkan sebenarnya 3 itu, yang pertama itu juara esai, juara Olimpiade Bahasa Indonesia, dan satu lagi itu saya lupa, tapi kalau nggak salah masih berhubungan dengan sastra Indonesia. Dan sebenarnya saya juga menyukai sastra Indonesia, cuma saya memilihnya studi agama. Dan sebenarnya kan di situ tidak ada yang linear ya dengan jurusan saya, yang merupakan jurusan keagamaan gitu. Tapi karena mungkin dari pertimbangan saya tadi di studi agama ini tuh sebenarnya bukan kurang diminati, tapi mungkin tidak banyak memungkinkan saya masih pede bisa masuk ke sini. Jadi mungkin itu salah satu hal yang bisa membuat saya diterima juga kayak gitu. Jadi kalau untuk prestasi non akademik seperti itu. Kalau untuk prestasi akademiknya, nilai akademiknya tadi, karena jadi saya tuh cuma mengikuti 2 jalur masuk kuliah, yaitu SNBP dan SPAN PTKIN, yang mana kan 2 jalur tersebut itu daftarnya pun bersamaan ya Ustazah. Jadi sekalian aja, karena sebenarnya saya juga tidak terlalu belajar UTBK dan saya masuk eligible, saya daftar SNBP kemudian daftar SPAN. Setelah SNBP tertolak, saya berdoa semoga diterima di SPAN karena saya udah dingin banget udah belajar UTBK gitu. Jadi iya seperti itu sih. Oke, jadi kakak Vera ini mendaftarnya di 2 jalur yang bersamaan ya, SNBP dan SPAN PTKIN. Kemudian di SNBP kodarullahnya belum lolos gitu ya. Dan kemudian ini yang pengumuman pertama yang mana Kak? SNBP dulu atau yang SPAN dulu? SNBP dulu. Oke, dibuat kecewa dulu. Terus mendapatkan informasi bahwa SPAN-nya lolos. Oke. Baik. Kalau untuk PTKIN sendiri ini Kak, apakah ada pembelajaran khasnya gitu? Iya. Kalau PTKIN sebenarnya mungkin hampir sama dengan universitas yang lain, tapi karena kita kan ada diksi Islamnya ya. Nah, jadi sebenarnya di awal atau kalau awal semester itu ada yang namanya MKDU atau mata kuliah dasar umum. Nah, di MKDU di UIN itu biasanya itu ada tambahan mata kuliah yang berkaitan dengan
keislaman, seperti contohnya mungkin ada bahasa Inggris dan bahasa Arab, kemudian ada juga hadis, Al-Quran, tasawuf, yang mungkin saya sempat tanya ke teman-teman saya yang di luar jurusan Usuluddin, karena mungkin takutnya ada yang mengira kalau misalnya itu karena Usuluddin aja mungkin gitu, jadi belajar itu. Tapi teman-teman saya yang di luar Usuluddin pun belajar hal yang sama, belajar mata kuliah yang sama. Jadi pembelajaran yang sedikit berbeda mungkin di situ. Ada mata kuliah yang sedikit ditambahkan di semester awal seperti Al-Quran, dari kontemporer, hadis, tasawuf, filsafat, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tapi mungkin sebenarnya mereka pun menyesuaikan dengan jurusan yang kita ambil. Atau kadang juga kalau misalnya di jurusan-jurusan yang mungkin kayak teknik nih, ada intinya tuh kadang beberapa dosen sering mengaitkan beberapa mata kuliah dengan keislaman itu sendiri. Mungkin itu sih sedikit perbedaannya. Oke, jadi ada mata kuliah yang khusus memang ya keislaman yang dimasukkan di dalam SKS-nya, gitu ya, di mata kuliahnya. Oke, kalau untuk nanti kelulusannya sendiri Kak, selain skripsi pasti ya, apakah ada syarat khusus? Biasanya kalau UIN ini kan agak sedikit berbeda ya dari negeri lainnya. Apakah ada syarat khusus Kak? Ya, kebetulan iya ya. Kalau misalnya dibilang ribet, mungkin terlihat rumit untuk lulus dari UIN, kayak masuknya tuh mudah banget tapi keluarnya tuh kok susah gitu. Apa aja sih syaratnya? Emang syaratnya itu bukan hanya kita tuh skripsi gitu, selesai skripsi, tapi ada syarat-syarat lain, ada ujian yang lain. Salah satunya ada ujian komprehensif. Ujian komprehensif itu ujian yang mana ujian tersebut itu mahasiswa itu akan dites ya, akan diuji, diuji dari semester 1 mata kuliah dari semester 1 sampai di semester akhir. Jadi seluruh mata kuliah yang pernah dipelajari oleh mahasiswa tersebut itu akan diuji di akhir semester sebagai salah satu syarat lulus kampus tersebut. Tapi mungkin itu benar-benar kelihatan kayak wah horor banget ya, ini aku udah 3 tahun lalu belajar ini terus diuji lagi, tapi mungkin karena kita belum merasakan aja ya, jadi agak horor aja. Itu salah satunya. Kemudian ada juga ujian tahfiz. Ujian tahfiz sebenarnya kalau di UIN Bandung itu sendiri, di UIN Bandung itu kalau tidak salah, salah satu syarat untuk lulusnya itu minimal 1 juz 30. Jadi perlu hafal ziyadah juz 30 tersebut. Tapi ada di salah satu jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, mungkin di beberapa universitas berbeda. Kalau di UIN sendiri itu jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu minimal 3-5 juz perlu disetorkan untuk syarat kelulusan. Kemudian satu lagi ada juga bahasa. Nah, kalau di UIN Bandung sebenarnya ketika semester 4 itu tuh akan ada pembelajaran lebih di luar SKS atau di luar mata kuliah, yaitu LC atau Learning Club. Jadi ada pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab yang nanti pada akhirnya akan ada tes TOEFL-nya dan juga TOEFL-nya. Jadi memang harus ada tes tersebut untuk salah satu syarat kelulusannya juga. Jadi setidaknya mungkin ada 4 tadi syarat kelulusan untuk lulus di kampus UIN ini. Oke. Nih, bagi teman-teman ya, ternyata untuk bisa lulus dari UIN itu tadi masuknya mungkin gampang, keluarnya agak susah nih. Jadi memang di program sekolah ini kan sebenarnya kan lagi ada program baru nih Kak, bahasa Inggris dan Arab gitu ya. Jadi sebenarnya sangat-sangat mendukung ya. Jadi mulai dipelajari dari sekarang daripada nantinya ketika sudah kuliah keteteran gitu ya. Nah, termasuk program tahfiz tadi ternyata ada ziyadahnya gitu ya, ada yang 1 juz, ada yang 3 juz, tergantung jurusan dan fakultasnya ya. Oke, baik, itu tadi tipsnya dari Kak Vera kalau ingin lulus dengan husnul khotimah gitu ya dari UIN gitu. Oke Kak, pertanyaan terakhir, apa sih Kak yang harusnya dipersiapkan dari sekarang kalau misalnya adik-adik nanti ini ada pandangan lain, kalau misalnya SNBP nggak bisa, oh ternyata masih ada nih SPAN PTKIN, kira-kira tips dan triknya apakah yang bisa dilakukan dari sekarang? Iya, mungkin sedikit
kesinambungan juga dengan yang tadi kita obrolkan ya. Kalau SNBP pun sebenarnya kan bisa masuk ke UIN, dan tadi kalau misalnya kita udah lihat syarat-syarat masuk UIN, syarat-syarat lulus UIN itu seperti itu, maka yang harus kita siapkan adalah hal-hal, salah satunya mungkin hal-hal tersebut. Jadi mungkin sebenarnya saya percaya sih kalau teman-teman masuk UIN nih, teman-teman bisa lebih siap untuk menghadapi hal-hal yang disediakan gitu, hal-hal yang perlu kita laksanakan di universitas tersebut. Nah, tapi mungkin hal-hal lainnya, aku juga setuju tadi sama yang Kak Edi sebutkan, harus mempersiapkan banyak hal tersebut. Dan juga tadi aku notice yang disampaikan oleh Ustadz Irwan, intinya yang harus dipersiapkan adalah kita tuh harus kenal dulu diri kita sendiri. Karena aku pun sebenarnya tidak sedikit menemukan teman-teman aku di UIN ini yang menyebutkan ada istilahnya itu salah jurusan. Nah, ini tuh hal-hal yang mungkin perlu teman-teman hindari gitu. Jadi apa yang harus teman-teman harus kita lakukan adalah kenalin dulu diri kita sendiri. Apa yang kita mau, apa yang kita bisa, dan intinya apa yang kira-kira mumpuni buat aku, apa yang kira-kira bisa nih aku tuh lakukan sampai selesai gitu. Jadi kenalin dulu diri teman-teman, kemudian teman-teman tentunya berusaha perbaiki nilainya dan lain sebagainya untuk masuk ke UIN. Kalau misalnya mau tuh nekat aja di SMA ini, kalau ada lomba, kalau ada apa-apa tuh ikutan aja gitu. Jadi meskipun kita nggak tahu nih menang atau enggak, tapi kalau misalnya kita intinya kita coba berusaha dulu, apapun yang memungkinkan gitu, kita cobain, harus berani ngambil resiko kayak gitu. Nah, terus intinya kalau yang harus dipersiapkan di UIN nanti ya itu mungkin ya hafalan, tapi intinya tuh jangan melihat UIN itu seperti hal apa ya, kayak kampus yang ini mah kampus terakhir gitu, kampus yang enggak gitu sih sebenarnya. Jadi memang semua kampus itu mungkin tergantung kita. Memang sebenarnya kampus itu berpengaruh ya terhadap prospek kerja kita nanti dan lain sebagainya, tapi apapun itu tergantung kita. Kalau misalnya kita bisa mengolah diri kita sendiri, kalau misalnya kita mampu untuk mencari potensi-potensi kita dimanapun, kita bisa berkembang lebih baik kayak gitu. Mungkin satu kalimat juga dari aku, intinya teman-teman teruslah berbuat kebaikan, karena kita tuh nggak tahu kebaikan mana yang akan membawa kita pada kesuksesan. Jadi bahkan mungkin teman-teman di sini, kita semua di sini itu udah sampai di titik ini tuh karena kebaikan yang dulu pernah kita lakukan gitu. Kebaikan sekecil buang sampah sembarangan, kebaikan sekecil buang sampah pada tempatnya, itu tipe dikit ya kayak gitu. Jadi intinya persiapkan hal-hal kecil apapun, jangan melihat hal-hal kecil itu kayak itu mah kecil itu tuh, karena hal-hal kecil itu tuh mungkin hal-hal yang tidak kita sadari kalau itu akan berpengaruh pada diri kita di masa yang akan datang. Oke, terima kasih buat Kak Vera. Baik. Jadi kuncinya adalah jangan melihat UIN itu ya sebagai kayak pilihan kalau nggak terima KPTN ke UIN gitu ya. Tapi setiap orang itu pasti punya visinya masing-masing. Mau masuk kampus ini tuh tujuannya apa, prospek kerjanya apa gitu. Masuk UIN pun juga sama. Ternyata cobaannya juga tidak mudah gitu ya. Tetap yang sekarang kita pelajari hafalan, kemudian apalagi ya ilmu-ilmu agama yang tidak ada di kampus negeri pun akan dirasakan di UIN gitu ya. Baik, terima kasih Kak Vera atas jawabannya. Ya, semoga adik-adik kita termotivasi untuk melakukan tips dan triknya dengan cara yang sama, gitu ya. Baik, kemudian Ustazah akan beralih ke mahasiswa jalur SNBT, gitu ya. Kak Fadil, boleh dipegang Kak? Oke, Kak, dijelaskan dulu dong Kak, SNBT itu apa sih Kak? Mungkin ada adik-adiknya yang belum tahu. Bismillah, untuk SNBT sendiri aja. Kalau kepanjangannya ada yang tahu belum SNBT itu apa? Nah, tahu lah itu mah ya. Pokoknya berbasis tes ya, intinya itu. Seleksi perguruan tinggi berbasis tes pokoknya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih dari SNBT itu belum kodarullah belum keterima. Nah,
kemudian belum nih mau masuk ke SPAN juga belum tentu nih nilainya ya begitu kan. Nah teman-teman bisa usaha juga buat masuk ke SNBT gitu aja. Oke, terus Kak, kalau untuk SNBT sendiri kan kita nggak tahu ya Kak ya, apakah kita di semester 10 belum tahu nih apakah nilai kita akan eligible atau enggak. Kemudian akan bisa masuk SNBP, akan bisa masuk SPAN atau enggak. Berarti kan harus ada yang dipersiapkan nih, persiapan tesnya. Kalau Kak Fadil sendiri, jujur nih Kak, ada persiapan nggak sih Kak untuk UTBK sendiri? Dari saya sendiri aja sebenarnya sih nggak ada ya kalau buat sebuah persiapan, tapi kalau dari teman-teman misalnya dari semester 3 atau semester keempat ya, teman-teman harus sudah sadar dari nilai teman-teman sendiri di rapot. Nah misalkan nilai teman-teman ini cenderungnya itu agak rendah gitu ya, jadi untuk masuk ke SNBP itu kemungkinan besar ya sulit gitu kan. Jadi teman-teman harus mulai aktif nih buat belajar ataupun sering-seringnya buat latihan-latihan soal seperti itu kan. Kalau misalkan persiapan buat SNBT sendiri bisa dimulai dari 3 atau 2 bulan sebelum SNBT itu sendiri. Kalau saya sendiri ya dari itu ya dari 2 bulan sebelum SNBT sudah dimulai. Oke, kalau Kak Fadil sendiri waktu itu ikut bimbel atau belajar mandiri atau bagaimana Kak sistem belajarnya? Kalau sistem belajar sendiri sih bersama teman aja kan. Jadi saya tuh biasanya belajar sama Kang Aul juga kan buat SNBT. Jadi kami biasanya belajar berdua ataupun dengan teman-teman yang lain juga SNBT. Kami setiap harinya itu harus ada targetnya itu kan. Jadi kita misalkan mau bahas apa nih buat yang belum dipahami gitu kan. Bagian tersulitnya apa Kak dari UTBK atau SNBT itu? Bagian tersulit yang jadi godaan dari jadi ujian banget nih. Jujur kalau misalkan yang paling sulit sih di PKPM itu kan. Apa itu Kak PKP? Yang kuantitatif ya, penalaran kuantitatif sama matematika itu sih. Oke, matematika guys. Ya itu yang lumayan sulit lah. Awalnya di nggak ketebaknya itu jauh sih ya di literasi bahasa Indonesia. Tiba-tiba ada kimia gitu kan, saya jadi agak kaget juga kan gitu. Oke Kak, terus bagaimana Kak? Tadi kan ada persiapan khusus berarti ya 4 bulan, 3 bulan sebelumnya. Kalau Kak Fadil sendiri bagaimana cara memanajemen waktu, mengatur waktu belajarnya? Kan waktu itu masih di sini berarti ya Kak ya. Bagaimana Kak cara mengatur belajarnya? Untuk mengatur waktu ya sebenarnya yang lumayan tricky ya. Jadi kalau kita misal masih ada tanggungan di pesantren belajar kan ataupun untuk fokus gimana nih buat fokus ke SNBT juga, fokus ke sekolah juga. Jadi kita harus benar-benar memilih waktu yang baik dan mulai dari bangun sampai tidur lagi itu masih bagus dan juga tertata ya. Bisa dipungkiri soalnya kalau misalkan mau masuk ke SNBT juga perlu banyak persiapan bukan karena yang pertama soal-soal yang keluar itu lumayan sulit juga yang ya bukannya berbeda dengan pembelajaran kita selama di SMA gitu kan. Mungkin ada yang sedikit nyambung gitu tapi lebih banyak yang gak nyambung juga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau fokus ke SNBT tipsnya itu manage waktu dengan baik. Kita tentuin juga target buat pembahasan soal apa aja yang kita mau capai di hari itu. Misal mau fokus ke penalaran umum atau penalaran kuantitatif itu masih tertata dengan baik gitu seperti itu Zah. Oke, berarti butuh memang kesadaran penuh ya untuk mengatur dirinya sendiri, memanajemen dirinya sendiri. Oke Kak, kemudian ketika mengerjakan soal UTBK, berarti kan harus ada yang harus paham dulu nih soal-soal UTBK-nya itu apa saja. Kalau Kak Fadil sendiri, strategi khusus apa sih Kak yang Kakak sudah lakukan untuk mengerjakan soal-soal UTBK-nya? Untuk strategi khusus sebenarnya udah pada tahu ya kalau misalkan buat SNBT itu kan tes ya. Jadi kalau misalkan yang pertama itu usahain dulu yang anggap teman-teman itu mudah. Jadi misalkan yang dari pertanyaan ini kelihatannya mudah nih, udah kita buat itu dulu yang mudah. Kalau
misalkan yang sulit itu agak susah dan memakan waktu yang banyak, jadi di-skip dulu aja gitu. Nanti dibaliknya kalau udah misalkan yang gampang itu selesai, yang susah itu baru dikerjain lagi. Nah selesai dan mentok nih gitu kan, kalau misalkan aduh ini gimana nggak ada jawabannya, susah juga mikir kan, ruangan ujian dingin banget, susah buat mikir, bisa gitu loh. Tekanan-tekanan lingkungan sekitar tuh mempengaruhi gitu kan, ya udah tembak aja gitu kan. Ya misalkan udah mentok ya udah nembak aja gitu intinya. Jadi kalau misalkan teman-teman pas lagi mengerjakan itu sudah mentok ataupun, tapi ya jangan sampai mentoknya tuh kebanyakan gitu kan, jadi tetap juga harus dikuasai juga hal-hal ataupun pelajaran yang dianggap teman-teman itu sulit, itu fokus itu dulu buat persiapan, kemudian nanti pas lagi hari hanya tidak keteteran itu ya. Oke, meskipun udah mentok tetap harus logis ya Kak ya, nggak boleh asal jawab gitu. Benar, Biasanya ada poin-poin tersendiri juga ya Kak ya. Oke, baik. Kemudian ini ada satu pertanyaan Kak ya, tolong dijelaskan juga ke adik-adiknya. Tips menghadapi tes potensi skolastik atau TPS agar skornya maksimal. Kalau tipsnya ya, sebenarnya kalau dari saya sendiri kan skor saya itu nggak terlalu tinggi-tinggi sebenarnya. Di spill nggak Kak? Skornya Ya 500 standar aja, 500 berapa gitu lupa, 550-an gitu aja. 150. Harusnya berapa sih Kak kalau mau ideal? Kalau ideal ya sebenarnya 520, 580 ke atas itu aja. Oh, berarti tinggi dong Kak nilainya. Ya alhamdulillah aja. Iya. Jadinya kalau misalkan tipsnya itu dari persiapan itu ya masih lebih matang, lebih baik, dan juga kalau misalkan ini kan waktunya masih banyak ya buat persiapan matang. Nah persiapannya benar-benar karena waktunya masih banyak, habis itu teman-teman juga masih bisa mengatur waktu juga masih bisa lebih baik dari saya kan dari sebelumnya. Juga kegiatan pondok itu juga jangan dianggap tekanan ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau fokus ke SNBT ini ya tetap fokus, tapi di kegiatan pondok jangan terlalu dibawa tertekan gitu, harus santai aja. Jadi teman-teman itu tingkat stresnya itu tidak berlebihan gitu, yang persiapan SNBT stres, yang kegiatan pondok stres gitu kan, jadi tertekan, jadi susah buat mikir. Jadi intinya itu yang pertama persiapannya itu harus lebih matang, harus lebih baik, dan juga kalau misalkan dari sekarang itu ya dicicil-cicil lah ya, dari sedikit-sedikit kita belajar misalkan buat sukses yang akan keluar itu apa aja, dan itu ya sering-sering latihan soal itu. Oke, harus sering berlatih ya Kak, kuncinya di situ ya, supaya terbiasa dengan soal-soalnya gitu. Karena kata Kak Fadil tadi, soalnya itu kadang di luar Nurul ya, yang kadang di kita ketika UTS atau UAS nggak ada, tiba-tiba muncul soal yang kayak gitu ya. Dan itu harus siap, mau nggak mau harus dikerjakan gitu. Oke Kak, menurut Kakak nih, apa sih kunci utama sukses lulus jalur SNBT? Kunci utama sukses untuk masuk ke SNBT ya pertama jalur langit saja, pasti tidak akan disingkirkan itu nomor satu, pasti nomor satu itu ya jalur langit itu ya, karena dari usaha kita, ikhtiar kita, apapun yang kita lakukan tanpa izin Allah juga tidak akan terkabul gitu. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita juga ini harus dibalancekan gitu ya. Jadi ikhtiar kita untuk berlatih itu ada, dan juga ikhtiar kita untuk bertawakal itu harus diutamakan gitu ya. Jadi semuanya itu harus balance, harus seimbang di antara ikhtiar kita yang untuk berlatih dan juga ikhtiar kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu pasti ridho orang tua. Jadi walaupun kita ini udah ikhtiar, udah berlatih sungguh-sungguh, tapi orang tua itu nggak ridho buat keputusan kita untuk ambil kampus ini ataupun mau kuliah di sini gitu kan, itu agak sulit kan. Jadi apapun pilihan kita, orang tua kurang meridhoi pasti akan sulit, tapi tidak mengecilkan peluang bahwasanya kalau misalkan kita bisa membujuk orang tua itu, pasti kita beri pemahaman kepada kedua orang tua kita untuk meridhoi, pasti itu insya Allah orang tua juga pasti bakal tahu, bakal paham gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga pasti yang juga nggak kalah penting itu berlatih sungguh-sungguh, ikhtiar, konsisten, istiqomah yang sulit itu. Kemudian ya karena kita istilahnya itu
butuh latihan untuk mencapai hal yang kita inginkan, ya pasti itu. Jadi kita dengan umpamanya kita nih merasa pintar gitu kan, ataupun hanya gampang cuma tembak-tembak aja gitu nanti pas dijawabkan enggak. Jadi kita walaupun merasa pintar itu sebenarnya nggak baik ya. Jadi intinya kita harus tetap tawadu dan juga berlatih apapun. Misalkan contoh salah atau teksnya itu kita udah paham, diulang lagi gitu, di meroja lagi ilmunya biar tetap makin lengket gitu kan di otak. Kemudian yang keempat itu istiqomah gitu ya. Jadi yang pertama itu tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ridho orang tua, yang ketiga latihan, yang lihat dan yang keempat istiqomah itu ya. Oke, dicatat ya adik-adik ya, tipsnya udah di-spill sama kakak-kakaknya. Oke, terima kasih Kak Fadil. Oke, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu ada kakak alumni kita yang baru datang, ada Kak Hanan Septianingrum dari UIN Jakarta, program studi farmasi ya. Oke, saya dulu Kak untuk adik-adiknya Kak. Oke, ini yang dari kesehatan. Kalau tadi kan ada yang sastra, kemudian Kak Fadil tadi jurusan apa tadi Kak? Perencanaan wilayah dan kota. Perencanaan wilayah dan kota. Kayaknya jadi calon DPR nggak sih Kak? Kayak gitu. Nah, nanti boleh tanya kalau jurusan itu nanti lulusnya jadi apa sih Kak? Gitu boleh ditanyakan ya. Oke, kita berlanjut lagi ke Kak Afif. Nah, yang mungkin sering banget kita lihat ya, sering warawiri ke sini, masih bersilaturahim ke sini karena kampusnya ya masih bisa terjangkau ya Kak ya. Dari Bandung ke Tangsel masih bisa. Oke, Kak Afif, Kak bisa diceritain nggak sih Kak tantangan apa kalau masuk kampus jalur mandiri, dan Kakak ini kenapa bisa memilih jalur mandiri itu karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Ustazah Lutfi ya teman-teman semua. Alasan saya kenapa milih jalur mandiri tentunya jelas, saya ditolak di SNBT. Waktu itu saya itu ketolak itu karena mungkin apa ya? Bisa agak dideketin Kak? Kurang persiapan juga, dan juga emang di jurusan yang saya pilih itu kuotanya pun juga dikit, di jurusan Sastra Indonesia Universitas Indonesia UI. Nah di situ itu juga saya nggak ngelihat kayak apa ya, saya terlalu stres sama terlalu overthinking pas menuju hari UTBK, yang dimana akhirnya pas pengumuman itu saya ketolak di sana. Nah itu apa lagi pertanyaan tadi dah? Rasanya mengikuti jalur mandiri itu tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesar ikut ujian mandiri pasti rasanya kayak campur aduk, kayak sedih, banyak banget sedihnya. Karena apa? Karena di situ kita pasti kita bakal dapat kuliah gak sih di tahun ini. Soalnya juga itu ditambah lagi dari orang-orang sekitar, kayak pasti dapat aja gimana ujian dari orang-orang sekitar gitu. Udah kuliah di mana, ini di mana gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang bikin Kakak overthinking. Ya, ditambah lagi emang keluarga itu tekanannya di pendidikan lumayan, terutama keluarga mama kan. Makanya dari situ saya sering overthinking, stres gitu. Dah. Oke, kalau prosesnya sendiri gimana Kak cara daftar jalur mandiri? Setiap universitas beda-beda ya. Saya kemarin sekitar ujian mandiri sekitar di 5 universitas. Setiap universitas itu beda-beda. Kalau Unpad itu kita itu daftarnya itu daftar bayar mau jurusan apa, tapi itu langsung dikasih tahu kita kalau lolos dapat berapa IP-nya. Ada namanya setiap kita ujian mandiri itu ada yang namanya uang pangkal. Kita bayar uang pangkal itu sekali, itu sekitarnya itu kalau di jurusan aku yang saya pilih waktu itu antara sastra dan juga ilmu sejarah itu sekitar 15 juta, dan UKT-nya itu per semester sekitar 6 juta. Nah udah itu kalau yang ada lagi saya waktu itu yang di Undip itu kita ada pilihan mau jalur mana, mau jalur yang ekonomi kayak bisa kayak apa ya, kayak nggak terlalu mahal iniannya, IP dan UKT-nya ya, itu bisa dipilih kayak mau dari berapa, dari 0 rupiah sampai ke tertinggi berapa, pokoknya di situ kalau nggak salah kayak adu-aduan tinggi
Berani berapa? berani berapa bayar situ gitu. Udah itu kayak UKT-nya juga bisa milih. Waktu itu saya milihnya itu di sekitar 0 rupiah dengan PD-nya gitu kan, karena saya juga ada SKTM loh, kayak saya nggak mau ngebebanin orang tua buat kuliah gitu kan, makanya saya naruh sekitar uang semester di 2 juta, uang pangkal 0 rupiah. Udah itu kalau ada lagi yang di UGM itu cukup ketat untuk penyeleksiannya. Itu sama aja bayar, udah itu pilih mau jurusan apa. Tapi tipsnya itu setiap teman-teman mau milih jurusan jangan ngasal ya teman-teman, sesuai minat bakat teman-teman maunya apa. Udah itu tahu prospek kerjanya mau kayak gimana. Udah itu sama kuotanya berapa. Tapi di UGM itu untuk di humaniora sendiri di Fakultas Ilmu Budaya itu kuotanya sangat sedikit sekali untuk di ujian mandiri. Udah itu selanjutnya di UNJ itu saya juga jalur tes. Di situ sekitar uang masuknya sekitar 250-300 ribu. Itu juga sama kayak kita tes, tapi tesnya itu sama kayak UTBK persis, tapi itu yang buatnya itu bukan dari pusat tapi dari universitas masing-masing. Ya. Udah itu UPI juga sama, tapi kalau di UPI sebelum kita daftar kita ada mengisi kolom prestasi kita selama SMA. Nah, itu saya waktu itu nyantumin 6 sertif buat ikut mandiri pendaftaran. Nah di UPI itu ada banyak tipe mandirinya, ada mandiri tes, mandiri UTBK tes, sama mandiri kelas internasional, sama mandiri yang jalur prestasi gitu. Oke, baik, makasih Kak Afif. Oke, terus Kak, berarti kan kalau misalnya jalur mandiri itu berarti harus banyak juga yang dipersiapkan gitu ya Kak ya. Kira-kira hal penting apa sih Kak yang harus dipersiapkan ketika akan mengikuti seleksi mandiri? Yang harus dipersiapkan untuk mengikuti seleksi mandiri tentunya cukup banyak. Yang pertama itu juga mental. Mental perlu banget, biaya, sama apalagi ya. Nah, sebenarnya ujian mandiri itu sama aja kayak SNBT, teman-teman, sama Soalnya mirip-mirip Kak. Soalnya mirip-mirip, tapi setiap universitas itu kayak ada kan di SNBT ada namanya pengetahuan umum PU. Di setiap universitas itu beda-beda. Kalau aku waktu itu karena milih sastra, itu pertanyaan-pertanyaannya di UPI sastra, semua tentang sastra. Kalau misalkan di UNJ itu sama kayak UTBK. Kalau misalkan di UGM itu beda, aku belajar ulang dari materi kelas 10 sampai kelas 12 karena mereview semuanya. Ya, karena saya dari IPA lanjut ke IPS, otomatis saya belajar ilmu sejarah sama belajar lagi sosiologi itu dari awal sampai akhir, dan ternyata sejarah yang kita pelajarin sama sekolah-sekolah luar itu lebih beda banget. Iya, lebih sulit lagi sekolah-sekolah luar belajarnya. Udah itu kayak dari kalau Undip itu tesnya itu juga beda. Tesnya itu kita bikin esai juga, jadi teman-teman harus siapin diri teman-teman buat latihan esai gitu. Oke, jadi KTI itu penting banget ya Kak ya, berarti ya? Penting banget. Untuk sarana berlatih untuk menghadapi tes-tes yang akan kita hadapi. Iya. Oke, terima kasih Kak Afif. Kita bergeser ke Kak Andin gitu ya. Oke, Kak Andin, ini kan berarti Kakak kuliahnya online atau bagaimana Kak? Ya betul saja, saya online. Semester ini kebetulan lagi ngambil online. Oke. Insya Allah. Alasan apa sih Kak memilih universitas terbuka dibanding kampus-kampus lainnya? Di sini saya sebelum saya masuk UT itu awalnya saya udah masuk swasta karena beberapa bulan masuk, terus kebetulan prodinya bukan salah lah, saya masuk jurusan itu gitu, kebetulan swasta juga. Saya memutuskan untuk berhenti, dan itu berhenti pun menanyakan pada orang tua gimana ya, berhenti atau lanjut. Tapi kan orang tua juga tidak bisa memaksakan kalau anaknya berjuang di prodi yang tidak bisa dijalankan gitu. Terus abis itu aku terpikirnya ya udah apa ngabdi dulu ya gitu. Pas aku memikirkan ngabdi, aku menghubungi Ustaz Zarina, aku menghubungi Ustaz Irwan. Itu sebenarnya nggak langsung soalnya ada beberapa bulan lagi. Nah, terus karena mama dan abah di UT mau menyarankan gimana kalau sambil nunggu pengabdian daftar UT aja.
Saya kan UT tanggal dibukanya itu dia ada waktu kapan dia dibuka, jadi nggak sama saya ada sesi-sesinya, betul Ustazah. Oke, kemudian Kak, tantangan terbesar apa sih Kak selama mengikuti online? Apalagi Kakak sambil khidmat, sambil bekerja. Kalau tantangan, kebetulan saya baru 1 semester ini di UT, yang tadinya saya berpikir aku full online belajar sendiri gitu, sedangkan dari pagi sampai sorenya harus khidmat, harus kerja. Aku bisa nggak ya belajar dengan maksimal demi mendapatkan nilai yang memuaskan? Saya tadinya awalnya saya berpikir takut nggak tercapai gitu nilai itu, tapi ternyata di balik kesibukan dan kalau niat untuk belajar saya bisa gitu. Dan kemarin melihat nilai pun, wah ternyata segini mah memuaskan bagi aku yang online terus belajarnya sendiri. Sebenarnya kalau di UT itu ada 3 tahap pembelajarannya. Kayak pertama itu ada tuton. Kalau tuton itu kayak aku sekarang dia full online dan itu belajar sendiri, jadi nanti dosennya kirim tugas ke satu aplikasi dan itu pun di-reveal tugasnya dari hari Senin sampai hari Minggu, itu seminggu. Sebenarnya kalau aku ada 5 matkul, di hari Senin itu udah diupload semua tugasnya. Dan yang kedua ada Tuweb. Kalau Tuweb itu tutorial webinar, dia itu Zoom di hari Sabtu Minggu dari jam 8 bisa sampai sore juga Ustazah. Dan yang ketiga itu ada tatap muka juga langsung di kampusnya. Kebetulan karena Andin sambil ngabdi, jadi semester ini Andin ngambil online dulu. Oke, berarti sebenarnya fleksibel ya Kak ya, sesuai dengan kondisi kita saat ini. Kalau Betul, memang nggak Ustazah. bisa kuliah tatap muka, tadi bisa online juga gitu. Berarti gambaran sehari-hari Kak Andin itu memang kuliahnya kebanyakan online dan di malam hari atau akhir pekan gitu. Oke, nih jadi teman-teman kuliah nggak harus datang ya, ada sistem online juga. Dan UT ini kampus negeri kan ya Kak ya? Ya, negeri. Iya, kampus negeri gitu ya. Jadi ada banyak pilihan yang bisa dilakukan, jadi nggak ada alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan gitu. Oke, terima kasih Kak Andin, Kak Vera, Kak Edis, Kak Fadil, Kak Afif gitu ya. Satu kata terakhir, bukan kata sih, satu kalimat terakhir sebelum nanti ke pertanyaan dari adik-adiknya gitu ya. Kira-kira nih program sekolah apa yang paling memotivasi kakak-kakak gitu ya untuk bisa melanjutkan kuliah selama di SMA Askia? Boleh dari Kak Andin. Kan di Askia programnya nggak sedikit ya, banyak banget gitu. Apalagi ada yang sekarang itu programnya Masya Allah Kak, banyak banget. Kalau dari kakak sendiri, program apa yang paling memotivasi untuk kakak bisa kuliah dari Askia? Kalau menurut saya KTI Zah. KTI, catat KTI. Soalnya di UT itu dia nggak harus skripsi, dia bisa skripsi, bisa KTI, jadi bisa memilih dari antara dua itu. Tuh, dari Kak Vera, program apa Kak? Semuanya penting sih sebenarnya dan berpengaruh dan memotivasi banget. Tapi mungkin kalau misalnya tadi KTI, saya agenda karya ekstrakurikuler kita karena dulu saya public speaking dan mungkin masuk kayak gitu, jadi itu menjadi salah satu yang memotivasi untuk lanjut kuliah nanti gitu. Oke, dari agenda karya, salah satunya public speaking. Lanjut Kak Edis, program apa Kak? Mungkin aku setuju sama yang Kak Andin sama Kak Vera bilang. Pertama KTI, kedua agenda karya. Kalau dari aku nambahin literasi dan literasi sama Apa Kak? Ciri-cirinya apa Kak programnya? ya pokoknya literasi sama kampus expo karena dari 2 tahun sebelumnya diadain kampus expo itu aku benar-benar motivasi banget sih ngeliat kakak-kakak alumni yang pada kuliah, jadinya aku pengen ikut kuliah juga. Oke, literasi dan kampus expo. Lanjut Kak Fadil, program apa Kak?
Mungkin ini agak beda ya, soalnya kalau misalkan dari saya sendiri yang paling berpengaruh buat diri saya sekarang itu ya program televisi dulu. Program kasih. Karena tidak dapat dipungkiri ya teman-teman, di balik dunia perkuliahan itu pasti banyak tekanan dan banyak hal-hal yang kurang mengenakan gitu kan. Nah dari situlah hati mulai nggak tenang kerja, jadi aduh ini gimana gitu kan, mikirin nilai takut kecil gitu kan, habis itu tekanan dari pokoknya banyak deh pressure nanti buat teman-teman setelah kuliah itu yang ngebuat hati teman-teman itu nggak tenang. Nah balik lagi ke pesantren karena udah selalu memotivasi kita untuk selalu berdekat kepada Al-Quran gitu kan, ini menyenangkan Al-Quran ya kan, karena Al-Quran itu sebagai penunjuk hati aja gitu. Oke, guys, tahfiz salah satu program yang sangat memotivasi Kak Fadil. Ketika hati mulai gundah, tahfiz kuncinya. Oke, hafalan, baca, murojaah. Oke, Kak Afif, apakah program yang selama ini memotivasi kakak untuk kuliah? Program yang memotivasi saya kuliah itu yang pertama itu tentu KTI. KTI. Karena KTI sumpah berguna banget buat berguna banget buat kuliah-kuliah. Karena apa? Karena di KTI itu kan kita kayak mau nentuin mau penelitian apa, mau ingin apa. Dimana di sastra juga setiap tugas pasti kita makalah, analisis feminisme, analisis ini, analisis itu dari teks. Dimana dikasih jenjang waktunya itu makalah cuma seminggu, dan itu kalau mau nilai A itu harus 60 halaman. Tuh, kalau mau nilai A minimal 60 halaman dalam waktu seminggu. Kalau nggak belajar KTI dari sekarang, kapan lagi? Ya Kak ya? Iya, udah itu yang kedua sama literasi. Karena kenapa berguna banget, itu kayak karena setiap kuliah itu pasti kita harus otomatis cari sendiri materinya, belajar sendiri. Gimana kalau kamu nggak minat baca buku sama sekali, mau gimana ke depannya gitu sih ya. Oke, mahasiswa harus cinta membaca, harus berliterasi gitu ya. Jadi alhamdulillah untuk program di Askia sendiri sebenarnya banyak sekali ya Kak ya program yang mungkin kakak nggak bisa sebutkan satu persatu. Ada bimbingan karir ya, yang itu pasti sangat-sangat bisa mengarahkan teman-teman di kala kebingungan. Kemudian literasi, KTI, tahfiz tadi yang Masya Allah banget. Kemudian ada agenda karya gitu ya. Ternyata semua program di sini itu sebenarnya sangat mendukung untuk teman-teman bisa memotivasi. Tinggal kalian termotivasi atau enggak gitu ya. Oke, terima kasih kakak-kakak yang di depan hadir. Saatnya untuk kita tanya jawab ya. Dari adik-adik kelas 10, kelas 11, kelas 12, ada yang mau bertanya? Bisa angkat tangan kemudian disebutkan namanya. Oke, udah ada yang angkat tangan. Kak Dapi. Silahkan berdiri Kak. Jadi santri tapi izin bertanya ke Kak Pera tentang studi agama. Itu studi agama itu mempelajari tentang apa aja, terus apa bedanya sama perbandingan mazhab. Terus satu lagi metode belajar apa yang kita harus siapkan ketika mau masuk kuliah yang nggak ada di Askia. Terima kasih. Oke, Kak bisa dijawab? Iya, baik. Terima kasih Devi pertanyaannya. Aku izin menjawab. Studi agama-agama ya. Mungkin di sini juga teman-teman agak mungkin baru dengar ya kayak jurusan studi agama-agama apa nih gitu. Studi agama-agama itu kalau misalnya sekilas kita lihat ini merupakan jurusan yang mempelajari agama gitu. Kalau misalnya aku gambarkan, studi agama-agama ini itu merupakan jurusan yang mementingkan, yang fokus di isu sosial keagamaan. Karena apa? Karena di jurusan ini tuh intinya kita tuh mementingkan mengedepankan tentang moderasi beragama dan juga toleransi. Jadi apa yang aku pelajari di jurusan aku ini adalah hampir
seluruh agama yang ada di Indonesia. Jadi khususnya yang di Indonesia dan umumnya sebenarnya agama-agama di luar pun aku ikut pelajari. Jadi aku mempelajari kalau misalnya di 2 semester 3 semester awal itu masih mata kuliah umum yang masih ada unsur Islamnya ya. Mungkin ibaratnya kalau misalnya aku dan teman-teman sering ngomong ini tuh penguatan kita di mata kuliah awal, kayak masih belajar akidah, filsafat Islam dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di semester 4 ke atas itu udah mulai masuk ke pembelajaran tentang sejarah agama-agama dan lain sebagainya. Di semester ini pun aku ada pembelajaran kristologi, Hinduisme, Buddhisme dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau untuk studi agama-agama, mempelajari berbagai agama, tapi jangan berpikiran kemana-mana juga ya, karena di sini aku hanya mempelajari sebagai bahan gimana caranya kita supaya bisa lebih moderasi dan toleransi terhadap agama-agama selain agama Muslim. Selain Muslim, kayak gitu. Terus perbedaannya dengan perbandingan mazhab apa? Kebetulan kan studi agama-agama ini itu baru berubah namanya di tahun 2016 atau 2014. Yang sebelumnya itu adalah perbandingan agama. Kemudian karena sedikit kontroversial nama perbandingan agama, jadi diubahlah dengan menjadi studi agama-agama. Nah, perbedaannya dengan perbandingan mazhab itu sudah jelas berbeda. Karena perbandingan mazhab ini merupakan studi yang mempelajari tentang mazhab-mazhab di Islam. Jadi memang khususan mempelajari mazhab-mazhab, mungkin khususnya 4 mazhab, tapi umumnya pasti lebih banyak lagi mungkin ya di perbandingan mazhab ini. Itu mungkin perbedaan singkatnya antara perbandingan agama dan juga studi agama, perbandingan mazhab dan juga studi agama-agama. Kalau untuk belajar, metode belajar yang gak ada di AIS, jujur menurut aku AIS tuh udah agak ini udah apa ya, udah memfasilitasi kita tuh udah full banget dong, keren banget. Tepuk tangan boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman tanpa teman-teman sadari sebenarnya banyak hal itu tuh udah difasilitasi sama guru-guru kita dan juga sama sekolah kita ini gitu. Aku pun sebenarnya termotivasi salah satunya tadi tuh karena kalau dulu tuh kita tuh belum ada, waktu angkatan aku tuh belum ada pembelajaran kitab. Jadi kitab itu paling hanya waktu di sekolah, waktu di SMA dan juga waktu bulan Ramadan. Nah, di situ kan aku belajar kayak aku tuh masih banyak hal yang belum aku tahu ternyata gitu, masih banyak yang aku tanyakan, sehingga itu jadi salah satu motivasi aku juga untuk mempelajari yang lebih banyak lagi tentang kitab-kitab ini dan masuk ke jurusan aku ini. Itu. Tapi untuk metode belajarnya menurut aku karena aku nggak ada metode belajar khusus, jadi aku memanfaatkan metode belajar yang sudah diberikan di AIS dengan catatan aku itu selalu membatasi diri aku. Jadi aku memberikan batasan kepada diri aku sendiri. Kalau misalnya aku lelah, kalau misalnya aku udah capek dan aku udah nggak mampu untuk belajar, aku istirahat. Jadi bukan yang memaksakan diri aku untuk mau secapek apapun karena besok aku harus ngegeder itu gitu. Enggak. Jadi apapun itu sayangi dulu tubuh kamu, diri kamu. Intinya tuh kembali lagi ke diri kamu. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Vera atas jawabannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Boleh angkat tangan, sebutkan nama dan kelas. Siapa yang mau bertanya? Ada Rafael, Fahri, Kafka, banyak banget yang tanya. Kayaknya Rafael dulu deh, boleh. Spesial kelas 12 nih kakaknya, banyak yang tanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanya, saya Rafael dari kelas 12 Iwan. Kalau buat yang SNBP, itu lebih prioritasin keunggulan kampus atau prioritasin keunggulan prodi. Nah, misalnya kita tuh mau kampus yang lebih baik milih kampus yang bagus dengan prodi yang sepi peminat, atau di prodi yang bagus dengan kampus yang low grade gitu. Nah, terus buat kayak
kan ngambilnya sastra. Nah itu buat prospek kerjanya tuh udah ngawang-ngawang atau masih itu masih abu-abu. Oke, bisa dijawab Kak. Oke, aku izin menjawab ya, Idin, semua Idin. Tadi kan pertanyaannya lebih mentingin kampus atau akreditasi prodi. Kalau aku pribadi, itu tuh sebenarnya harus balance ya. Yang semuanya pasti udah pada tahu kalau misalnya UNJ itu bukan top 10. Tapi di UNJ Sastra Indonesia itu udah akreditasi unggul. Kenapa aku lebih mentingin prodi? Karena gimana ya? Karena dengan aku yang minat di sastra, pasti setiap orang kalau misalnya nih udah satu minatnya di sastra, masuk jurusan sastra itu akan jadi emas. Kalau misalnya kita masuk ke jurusan yang sepi peminat, tapi maksudnya kita nggak kayak nggak seret gitu. Yang penting yang penting kuliah gitu, yang penting keterima, yang penting punya gelar. Itu tuh harus survive dari awal lagi gitu. Kalau misalnya aku sama ini kan masuknya sastra juga ya. Di sini emang sebelumnya kan emang udah dari dulu udah suka KTI, udah suka baca buku sama nulis. Itu tuh jadi pas masuk sastra Indonesia itu nggak begitu kaget gitu. Jadi kalau aku pribadi aku lebih mentingin kenyamanan aku dan prodi aku karena aku ngejalaninnya dengan prodi bukan dengan seluruh kampus gitu. Terus sama prospek kerja ya. Prospek kerja sastra Indonesia mungkin bisa dibilang nih sama Apip. Izin membantu menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kalau prospek sastra Indonesia sebenarnya cukup luas ya teman-teman, tapi kebanyakan orang itu mengunderestimatekan sejarah sastra itu seperti apa. Nah, tapi kalau di sastra itu nanti kita ada tiga pembagian peminatan. Yang pertama ada filologi, yang kedua ada linguistik, yang ketiga ada ilmu kajian sastra. Nah, yang pertama ilmu kajian sastra itu mempelajari tentang apa aja sih? Kita sejarah sastra, mempelajari sejarah dari sejarah modern, sejarah sastra klasik Eropa seperti apa. Kalau di UPI ada belajar gitu-gitu. Udah itu mazhab-mazhab sastra seperti apa. Nah, prospek kerja si sastra itu sebagai penulis, yang kedua sebagai editor pasti. Udah itu saya kritikus sastra. Nanti ada namanya mata kuliah itu sebagai mata kuliahnya itu ini apresiasi sastra, itu kita belajar mengkritik karya-karya sastra. Nah, kayak satu kakak tingkat aku, dia itu kemarin buat puisi, buat kritik-kritik sastra ke sastrawan-sastrawan dan akhirnya lolos di Tempo menjadi ada anak UPI 1 dan itu dapat kemarin buku sastra pilihan Tempo dan itu dapat gajinya lumayan, royaltinya bisa sekali publish itu bisa 1 juta, apalagi ntar kalau kita sering kesana kayak gimana, belum lagi bonus-bonusnya kayak gimana. Udah itu yang kedua, di sastra itu kita itu juga diajarin cara meneliti seperti apa, meneliti di peminatan nanti namanya peminatan linguistik itu banyak banget, ada linguistik. Jadinya sastra itu bukan cuma buat anak sosial humaniora, tapi juga untuk sains. Nah, ada namanya kita belajar fonologi itu tentang menganalisis kayak tentang apa aja yang kita keluarkan dari alat ucap kita yang banyak ini. Nah, kita itu mempelajari alat ucap itu bukan cuma tenggorokan, kerongkongan, tapi enggak, kita belajar bahasa ilmiahnya seperti apa, huruf yang keluar dari ini apa gitu. Nah, di mana prospek kerja buat itu nanti kita bisa membuka terapi wicara. Tahu kan anak-anak yang gagu, anak-anak yang bisu, itu sebenarnya bisa aja mereka itu sembuh. Caranya seperti apa? Itu ada penelitiannya. Udah itu yang lanjutnya, linguistik itu ada banyak, ada linguistik forensik, ada linguistik forensik, linguistik antropolinguistik, udah itu linguistik landscape, itu semua bisa jadi peneliti. Nah, salah satu dosen di UPI juga, dia menjadi tim kuasa hukum Roy Suryo dalam yang kasus pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Itu dia jadi kuasa hukum di bagian linguistik forensik. Itu mempelajari ilmu bahasa dari kejahatan-kejahatan kriminalitas. Kita bisa nanti gabungnya itu di firma hukum sama di kepolisian. Udah itu bagian filologi itu peneliti tentang kajian-kajian manuskrip sastra zaman dulu. Kayak gimana sih sastra zaman dulu, kayak huruf aksara Jawa, aksara Sunda, aksara Bali. Ntar itu dipelajarin di
filologi. Udah itu selanjutnya kita juga bisa jadi guru tentunya. Gurunya itu ada banyak, ada bisa guru bahasa Indonesia bagi penutur asing, di mana kita nanti kerjanya itu di kedubes-kedubes gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi prospek kerjanya banyak ya. Kalau mau tahu harus sering-sering cari informasinya, kuncinya di situ. Jurusan ini nanti bisa kerja apa aja, harus rajin-rajin mencari. Oke, satu pertanyaan terakhir atau dua. Oke, satu dulu ya. Ini ada kelasnya nggak ada yang mau tahu nih? Nggak ada yang mau tanya? Kelas 10, kelas 11? Oke, coba saya mau cek ombak dulu. Kelas 10 ada yang mau tanya nggak? Kelas 10 atau kelas 11? Oh, buat kelas 12 aja, buat kakaknya aja. Oke deh, buat kakaknya. Kak Fahri atau Kak siapa tadi yang angkat tangan ya? Iya, boleh Kak. Ada mic-nya di situ Kasih. Oke, boleh Kak Fahri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada Kak Rifki Abdullah Afif. Mohon maaf Kak Rif, izin bertanya, kan dari sudut pandang saya selama di pesantren, melihat latar belakang Kak Afif di pesantren itu Masya Allah banget ya, belajarnya setiap ke masjid bawa buku gitu kan. Nah terus habis itu kadang ke setiap tempat juga bawa buku gitu, Masya Allah kan. Nah pertanyaan saya ada dua. Yang pertama itu apakah Kak Apip pernah mengalami naik turunnya semangat Kak Apip dalam belajar, dan apabila pernah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Terus yang kedua, apa motivasi Kak Apip bisa belajar segigih itu? Terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab Kak Apip. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan yang pertama, alasan kenapa bawa buku terus. Itu sebenarnya emang dulu itu dari SD emang udah mama itu udah ngegembleng aku buat belajar di mana kayak kan strict juga ya, mama dulu mantan guru juga, guru. Nah di mana mama itu maunya itu setiap aku dapat segini pasti mama maunya lebih mulu, di mana emang itu pressure ke aku juga yang membuat aku kayak nggak pede kadang-kadang sama nilai-nilai teman-teman, apalagi waktu kemarin nggak keterima eligible, nggak keterima SNBT. Tapi itu juga yang membuat aku akhirnya bisa bertahan dengan mental yang kuat kayak gitu. Nah teman-teman juga di perkuliahan juga teman-teman pasti bakal nemuin yang namanya dosen itu maunya itu sesuai ekspektasi dia. Nah di mana otomatis teman-teman kuncinya teman-teman biar mendapat mata kuliah baik dan sempurna di dia, pasti dia itu maunya lebih dari tugas-tugasnya. Kayak kemarin juga aku dapat amin, itu pun aku kayak kurang puas karena si dosen itu udah berekspektasi lebih dari karya-karya kita, analisis puisi kita, analisis cerpen kita, novel kita kayak gimana. Nah di mana aku sebagai aku jurusan sastra juga, dari kebiasaan habit aku kayak gitu ngebuat aku akhirnya terbiasa kayak gitu, yang membuat aku semakin terus mau belajar. Kenapa? Karena emang dari dulu cita-cita kok tinggi banget, kayak mau jadi dosen, mau jadi apa gitu. Baik, terima kasih Kak Apip atas jawabannya. Gimana, mau satu pertanyaan lagi? Terakhir? Oke. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang SNBP. Kalau misalkan kita mau milih jurusan yang rata-ratanya misalnya 87, terus rata-rata kita 85 atau 84 gitu. Nah itu ada kemungkinan dapet atau lebih baik nyari yang low grade aja? Terima kasih. Oke, bisa dijawab Kak Idis. Oke. Aku
Aku juga pernah tuh ada di posisi yang itu bener-bener kayak rata-rata di sastra Indonesia itu ya teman-teman, ini fun fact aja, di sastra Indonesia di UNJ itu rata-ratanya 90 tuh buat masuk ke sastra Indonesia UNJ. Jadi mungkin dari sini udah terjawab ya, bisa ada kemungkinan untuk ngambil aja, nggak apa-apa, nekat aja, mungkin bisa diselingi sama sertifikat. Kalau misalnya ada sertifikat kayak mungkin ketua organisasi ya, kan Pak Aris ketua organisasi ya, terus sama mungkin banyak lomba-lomba pramuka yang lainnya, itu kan juga bisa dimasukin, itu bisa jadi nilai plus, sehingga nilai-nilai yang misalnya nih tadi nilainya 86 tapi rata-ratanya yang masuk ke jurusan itu 87, tapi kamu punya sertifikat, itu bisa membantu banget gitu. Jadi semuanya tergantung gimana kamu, kembali lagi gimana kamu, Allah, dan yang seleksi SNBP itu. Udah sih. Oke, terima kasih Kak Edis atas jawabannya. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya? Sebelum kita mau ke sesi selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Ahwat, Ivan kelas 10, kelas 11? Oke, cukup? Baik, alhamdulillah. Selesai juga ya sesi kita dalam berbincang-bincang, ngobrol dengan kakak-kakak alumni yang Masya Allah ujiannya nggak mudah, kemudian jalan yang dilalui juga cukup menegangkan gitu ya. Ada yang sampai stres, ada yang sampai overthinking, tapi ada juga yang sudah tahu harus memilih jalur apa ketika jalan ini udah buntu gitu ya. Terima kasih kakak-kakak yang di depan, ada juga kakak-kakak alumni yang turut hadir di sini. Terima kasih banyak atas waktunya gitu ya. Dari tepuk tangan yang meriah dulu. Semoga kehadiran kakak-kakak di depan nanti bisa memotivasi. Kalau kata Kak Edis tadi dari acara Expo Kampus bisa memotivasi, harapannya di acara Expo Kampus kali ini di tahun 2026 akan timbul ribuan motivasi untuk adik-adiknya nanti bisa masuk PTN juga. Kita ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih kakak-kakak atas kehadirannya. Setelah ini langsung saya serahkan kembali ke MC Kak Baim, dipersilahkan Kak. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Zahid Yunus Basri dan juga kakak-kakak alumni yang telah menyampaikan motivasinya ya, sehingga insya Allah ini menjadi semangat kita untuk bisa berprestasi di pendidikan kita yang selanjutnya. Saya mengutip hal tadi yang disampaikan Kak Sarah, bahwa kecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan ada yang tahu, bisa jadi sebagai jalan kemudahan kita bisa nanti untuk teman-teman kerja, kuliah, atau betul-betul kita jangan remehkan satupun kebaikan kecil. Berlalu tidak terasa teman-teman kita sudah ada di penghujung acara. Kita angkat kegiatan kita. Kita harapkan semoga ilmu yang kita pelajari dari SD sampai SMA sampai kuliah, semoga ilmu itu bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Dan juga semoga kita paham ya, tapi bisa mengamalkan ilmu tersebut sehingga bermanfaat untuk seluruh umat. Amin ya Allah. Amin. Kita tutup dulu. Nanti belakangan ya. Buat hasil ekspor tahun depan yang masih ada. Kita belanja ke acara terakhir yakni penutupan. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dari teman-teman SMA yang tadi udah nanya nih. Motivasi semoga terjawab dan juga bisa menambah semangat. Terima kasih juga kepada kakak-kakak yang sudah datang jauh-jauh dari kampusnya, dari luar pulau, luar kota
untuk bisa hadir di acara kali ini untuk menyampaikan semangat untuk kita semua. Usaha untuk kakak-kakak alim kita. Kita sama-sama tutup Asia Expo 2026 dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kepada majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada sesi foto. Kita alumni boleh maju ke depan yang Ikhwan dulu atau bareng.